Jadi ini saya akan membahas tentang bagaimana beternak sapi yang tujuannya adalah untuk produktivitas daging. Ini sapi-sapi ini sedang dalam proses untuk penggemukan. Bagaimana caranya? Mari sahabat-sahabat ternak kita perhatikan. Jadi bagaimana kalau kita mau memperoleh produktivitas daging yang semaksimal mungkin? Ada caranya. Yang pertama, yang harus kita perhatikan ini adalah memberikan asupan pakannya. Produktivitas daging sangat ditentukan oleh kualitas pakan. Satu. Yang kedua, produktivitas daging juga ditentukan oleh perlakuan. Bagaimana pemberiannya? Kapan waktunya? Bahan apa yang, pakan apa yang harus disajikan? Dan perlakuan-perlakuan bagaimana perawatan dan sebagainya. Saya bahas yang pertama tentang pakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita sediakan dulu pakan. Ini kita lihat. Kita sediakan pakan. Ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ya. Ini contohnya. Nah, pakan-pakan ini yang memenuhi standar minimalnya dia. Jadi pakan yang standarnya untuk pakan daging itu apa? Nah, contohnya ini. Jadi pakan harus dalam bentuk kering dulu. Ya. Pakan harus dalam bentuk kering dulu. Kenapa dalam bentuk kering? Pakan dalam bentuk kering itu ketika disajikan ke ternak, maka dia akan bisa mengkonsumsi lebih banyak. Ya. Berbeda kalau pakannya pakan basah atau pakan hijauan yang hijau. Hijauan pengertiannya adalah hijauan basah. Karena apa? Kalau hijauan pakan dalam bentuk basah itu yang banyak dikonsumsi, ya, itu kandungan airnya, bukan pakannya. Ini lihat. Ya. Dalam bentuk kering agar yang termakan di dalam perut sapi itu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, baru kita hitung kualitas pakan yang baik itu bagaimana. Nanti akan saya bahas tersendiri di channel saya berikutnya. Bahan apa saja? Bahan apa saja yang sudah tersedia di alam ini tentang pakan-pakan yang memenuhi standar untuk boleh diberikan kepada sapi untuk posisi penggemukan atau sapi potong. Karena setiap hasil, pada prinsipnya setiap hasil samping dari pertanian, bahan-bahan yang ditanam pada prinsipnya adalah itu layak untuk diberikan kepada sapi. Hanya saja berbeda-beda tingkat kandungan nutrisinya yang terkandung. Ada yang kandungannya tinggi, ada yang rendah. Tapi rendah dalam artian itu bukan berarti tidak penting, tapi penting. Hanya komposisi saja nanti yang saya akan bahas di channel berikutnya. Jadi tadi kembali ke ini cara memperlakukan sapi potong. Yang pertama tadi dengan memberikan pakan dalam bentuk kering. Ya, pakan itu harus dalam bentuk kering. Dia akan lebih banyak dikonsumsi dalam perut. Nah, kemudian kita sediakan setelah dia ada persediaan untuk tempat untuk pakan yang kering, kita sediakan palungan yang terisi air. Jadi sewaktu-waktu dia membutuhkan minum sudah tersedia. Ya. Nah, kalau selama ini kan di petani kita, di petani rata-rata di petani terutama di Jawa, ya,
sapi-sapi yang dipelihara di kandang itu kan dikombor. Sepintas bagus. Tapi yang masuk ke perut itu 80%-nya itu air. Jadi bahan pakan yang sebenarnya itu hanya 20%. Sehingga seolah-olah sapinya itu kemudian perutnya bentet, seolah-olah sudah makannya banyak. Tapi begitu nanti berak dan kencing, perutnya kempes, daging nggak tumbuh-tumbuh. Nah, kira-kira gitulah ya. Nah, tapi kalau pakannya kering, sapi akan cepat pertumbuhan dagingnya. Ini sapi-sapi ini semua diberikan pakan dalam bentuk kering. Ya, itu dulu di channel untuk saat ini. Nanti tonton terus channel Halimi Sujono. Kita akan belajar sampai nanti bagaimana menjual daging yang kita pelihara, sapi yang kita pelihara. Kita jual dagingnya bagaimana pengolahannya, bagaimana kita menjual bakso. Ya, sebenarnya bisnis sapi, bisnis ternak itu pekerjaan yang sangat menjanjikan, terutama kalau di Indonesia. Ini tonton terus channel Halimi Sujono. Kita sama-sama belajar meningkatkan diri dalam hal memperoleh atau mencari penghasilan yang berkah. Salam hormat, sahabat ternak. Tonton terus channel Halimi Sujono.